hadis as-saminu kang kaping 8. Iku an Ali bin Abi Thalib, dan riwayataken saking sahabat Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajah, karoma muga-muga mulyakaken sapa Allah wajahahu ing wajah Sayyidina Ali. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali, dawuhipun kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jelisu lungguh ala kulli babin ing atase saben-saben lawang minal masjidi saking masjid yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Sinten sing lungguh? Sab'auna 70 apane malakan malaikat. Yaktubuna hale padha nyatet, padha nulis sapa sab'auna malakan, nulis annasa ing manungsa bi asma'ihim kelawan pira-pira jenenge nas. Hatta yakuna saengga ana iku akhiroman akhire wong yuktabu kang den tulis sapa rajulun rajul. Jaa kang tumeka sapa rajul khina jalasa ing dalem nalikane lungguh sapa al-imamu imam oleh lungguh alal mimbari ing atase mimbar. Falam yukdi lan orang klarakaken sapa rajul ahadan ing wong suci fi majelisihi ing dalem majelise rajul. Walam yakul lan orang ngucap sapa rajul illa khairan angin ngucap kebagusan. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono rajul iku adna kang luweh andhap, iku adna ahli yaumil jum'ati kang luweh andhap-andhape ahline dina Jumat apane haddad bagiane. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono rajul iku alladzi wong yufaru kang den sepura lahu keduwe alladzi apa madosa amila kang wis nglakoni sapa alladzi bayane minas sayiati nyatane pira-pira Allah oleh nglampahi ngoten niku wau bainal jum'ataini ing dalem antarane Jumat loro. Al khabara ikra al khabara tegese nutuk maca sapa sira al khabara ing hadis oleh maca bitamamihi kelawan sempurnane khabar. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, hadis yang ke-8 ini datang dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dawuh bilih Rasulullah niku nate dawuhipun Rasulullah, malaikat niku nek dinten Jumat jumlahe 70 niku lungguh tenggene saben-saben lawange masjid.
Jadi setiap masjid itu satu pintu ketika hari Jumat itu ada 70 malaikat duduk di pintu tersebut. Nah, masjid ini berapa? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 700 malaikat yang duduk di masjid. Iki sing duduk iki, sing duduk. Durung sing liyane. Lah ngapain malaikat kok nganggur kengangguran lungguh-lungguh kongko-kongko ning lawang masjid. Lho, aja mbok anggap nganggur. Ora ana malaikat nganggur. Lamun ora oleh tugas malaikat niku tugas apa? Maca tasbih. Iku tugasé malaikat. Malaikat niku mboten kados manungsa. Mulane malaikat niku mboten ditaklif syarak cara fikih nggih. Malaikat itu tidak ditaklif syarak. Ramadan ngeten iki ya rakaat bebas ya. Enggak koyok menungso kalih jin. Yang ditaklif syariat itu dua pantan, dua golongan yaitu manusia dan jin. Jadi jangan punya prasangka malaikat itu nganggur. Saya pernah menerangkan tugas-tugas malaikat itu. Begitu saya jelaskan tugasnya malaikat Mikael itu meniup trompet, nyebul semprong dan itu hanya dua kali saja. Niup pertama makhluk hidup mati, niup yang kedua makhluk hidup dihidupkan. Nah kok sing bener kok. Yang itu terus apa malaikat Israfil niku? Wong dereng tugase niup. Kita jawab. Yo ngelapi trompet dul aku. Udah kok bener pikirannya. Tidak ada malaikat nganggur. Seringan-ringan tugas malaikat itu membaca tasbih, berzikir kepada Allah. Dan ngono iku terus zikir ora ono mandeke. Sampeyan gelem ah. Jek enak-enake menungso ta. Zikir iku hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Zikir iku lho sunnah hukumnya. Jadi sampeyan lali gak zikir gak dosa. Lho ya ta, enak. Malaikat ora iso. Sampeyan jek iso ndelok TV, ndelok HP, ndelok WA, Instagram, karuan. Jek iso mangan, jek kober sembarang kalir. Malaikat ora iso. Sing bagian jungkung sujud tok. Kawit diciptakne sampe engko dilereni tugase mbek Gusti Allah. Mbok ora ro kapan iku wis kapensiune ora ro. Nek iso berkesempatan sok ben nang swarga iku ayo bareng-bareng sowan malaikat Jibril. Keren. Keren dah. Malaikat Jibril itu malaikat sing ditugasi Gusti Allah nyanding Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu selirane Gusti Allah yang paling utama. Ya kan? Keren itu, keren. Sampai iso ketemu wong sing ditugasi Gusti Allah nyanding kekasih Gusti Allah yang paling utama. Hebat iki. Sowane ngene malaikat Jibril. So takok-takok kula riyen kok jenengan barne iku ya apa sih malaikat Jibril. Ora gampang dikek wahyu. Goblok kula teng donya riyen iki. Mergo ora sampean sambangi. Ya. Lah lapon niku 70 malaikat nek dina Jumat diperintah Gusti Allah. Ternyata yaktubunan nasa bi asmaihim hatta yakuna akhiraman yaktub. Ternyata malaikat niku tampa tugas saking Allah dina Jumat niku nyateti jenenge wong-wong mukmin muslim sing budal Jumatan.
Mulane nek tenggene kitab tasawuf nika tenggene napa niku Ihya Ulumuddin atau yang lain sampai dijelasno dijantrehno ganjarane isu-isuan budal Jumatan. Sing paling isu oleh ganjaran padha karo dipadane unta. Terus rada awan padha karo mendo. Rada awan meneh pitik. Nek wis Allahu Akbar ndok. Lah kok enek remaja masjid budal Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah lagi budal untuk karo mlayu nata sarung. Ha iki berarti ndok emprit. Ndoke ndok emprit ganjarane. Lho kok iso dibedak-bedakno? Niku database dari mana? Ya iki tugasnya malaikat itu. Kalau umpamanya anak departemennya ngono. Departemen Pusat Data Statistik. Yaiku yang ditugasi ngene-ngene iku nyatet-nyatet ngene. Iku engko enek Kementerian Pusat Statistik malaikat ya. Iku enek kementeriane mungkar nakir. Roke patit tamai termasuk malaikat sing ditugasi dina Jumat. Dicateti jenenge situk-situk. Kok kenal niku saking pundi wong malaikat kok kenal kula? Ora usah bingung kan. Ya. Jadi begitu sampean itu ketemu malaikat sing iki wis sensore iku tajam. Roh jebret langsung metu database NIK, nomor induk kependudukan dunia. Nama Haidar Samudin, alamat Mojowarno, langsung metu status jomblo bro. Roh malaikat itu langsung catet budal Jumatan jam 11. Apik wis iku jam 11 budal Jumatan niku langka. Ya, langka ana wong budal Jumatan jam 11. Itu mulai orang pertama masuk masjid sampai orang akhir. Orang yang terakhir masuk masjid dicatat sama malaikat. Dicatat. Nah. Terus dianggap orang terakhir itu kapan? Orang masuk masjid ketika Jumatan dianggap orang terakhir sehingga registrasi Jumat itu ditutup sama malaikat ini itu kapan? Ketika khotib ini duduk di mimbar. Berarti kapan itu? Kalau wong NU jenenge apa? Adzan sani, ya toh? Nek wis ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, itu kan terus khotib ngadeg mari. Gitu ngadeg si Bilal ndonga, khotib salam. Mari salam. Lungguh mergo napa Bilale saat itulah registrasi terakhir. Registrasi terakhir. Ya wes. Sampan kok tekone pas Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya gak ketut, gak terregister. Ya, tidak terregister. Tapi secara fikih wah nek ngono percuma wis gak sah teko lah dicatet. Pendatang gelap kok edeng. Lho, ya aja ngono, salah itu. Tawahum. Secara fikih tetap Jumatan itu wajib. Ngono nggih. Jumatan itu wajib. Masih wis dikomati ya sampean tetap wajiban Jumatan. Ya tetap butuh budal. Ya budal mungkin kula mboten diregistrasi kali malaikat sing ditugasi nyaten niku ya napa iku urusane Gusti Allah. Kewajibane awake dhewe to
Jumatan. Tapi saiki angel cah Jumatan dilarang ya. Jumatan dilarang. Malaikat yo nganggur sakno iku nek masjid gak Jumatan. Dinteni kayak bar subuh kotong bukune. Piye, Cong? Wong 70 soalé. Sak pintu wong 7, malaikat 70. Lah kok masjidnya tutup gak Jumatan. 70 malaikat yo lho iya apa iki? Piye buku kosong. Padha karo ada budak kabeh iki nanti apa iki? Iki data statistik orang Jumatan menjadi kacau balau. Yang biasanya Jumatan di masjid ini menjadi tercampur di masjid sana. Gara-gara COVID-19 ya. Ya Allah. Makanya masjid itu rumahnya Allah. Betul itu. Sing menghuni iku lah trimo menungso karo jin tok ora. Malaikat itu. Sampai punya tugas khusus ke masjid. Iku sing tugas nyatet tok iku. Petugas dinas data apa? Petugas dinas statistik yang seminggu sekali datangnya. Iku ana sing tugasnya sehari 5 kali ada. Ngono sing tugase gak leren-leren teko masjid wis pokoke ditugasi ning masjid jungkung sujud tok ana. Malaikat. Iku sing malaikat durung sing rupa, jin sing ditaklif syariat. Sampeyan jangan berpikir yang Jumatan di masjidnya wong muslim termasuk masjid ini ku mek sampean-sampean tok aja. Kenapa? Jin itu juga ditaklif syariat. Ya. Saya enggak ngajari huka-hukane ndak ini. Ora-ora perkara huka-huka ini. Tapi ini perkara keimanan ini. Ya. Jadi pas Ramadan begini jin itu muslim juga puasa, dia wajib puasa. Ditaklif syariatnya sama. Syariate padha karo awake dhewe. Aqimus sholata ya padha ndek ya aqimus sholata. Qur'ane ya padha, nabine ya padha. Ora ana nabi beda nek menungso nabi Islam, nabi terakhir Muhammad ngene jin nabi terakhir sapa ora ana ya padha. Paham ya? Jadi jangan berpikir sampean ngaji iki mek wong telu iki tok. Aja berpikir akeh sing ngaji iku cuma sampean gak ero ngono lho cah. Lah saiki ngono iku saiki wis dieber. Lah kok dieber? Lah iku ndelok YouTuber ngupload golek izin dunia nyata, dunia misteri. Ya, helm hijau. Dunia jin kalau dia menungso sedang kacau balau ya milenial. Ya. Ya Allah. Saya enggak bahas soal buka-buka seperti itunya bukan. Ini tapi keyakinan yang harus kita pahami bahwa taklifus syara itu kepada dua pantan golongan makhluk hidup, yaitu manusia dan jin. Jadi ya podo, syariatnya podo. Nek syariatnya podo berarti ya podo ae, kono ya nek syariat khitan, ya nek syariat nikah, karena ya ana. Ya podo, rukunnya podo. Jab kabul, wali, saksi. Cuma kono gak ana penyuluh agama Islam bagian bangsa jin ora ana. Nek Kemenak kan ana ya kan. PAI, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama. Kono gak ana. Lalu wa dzalika lan utawi mengkono rajul tadi saya baca ya. Iku yufaru den sepuro lau keduwe rajul apa madosa amilakan nglakoni sapa
rojul minasayiati sanging pira-pira Allah bainal jum'ata ini ing dalam antarane Jumat loro. Yang seperti itu menjadi pelebur. Pelebur dosa saking napa? Dosane wong sing teka sing dicatat malaikat itu tadi antara satu Jumat ke Jumat berikut. Contohnya Jumat kemarin sama datang, kok terregister nama sampean. Jumat yang kemarin lagi terregister. Jadi selama 1 minggu itu dosanya sampean di apa? Di ngapura Gusti Allah. Niki dalam redaksi yang lain, di kitab yang lain, dosa mana yang dihapus oleh Allah? Dosa yang sogoir. Mulane ning ngene perkara fikih, wong Jumatan niku bahas masalah aurat makhsusah. Wiridan khusus setelah ba'da sholatil Jumat ini diatur sendiri oleh para ulama. Ya kan? Mantun Jumatan maos Fatihah ping 7. Al-Ikhlas ping 7. Muawwidhatain ping 7. Muawwidhatain apa sih? Qul a'udzu birabbil falaq. Kale qul a'udzu birabbin nas. Iku nek gak ngerti muawwidhatain. Itu ping 7. Itu fadilahnya luar biasa. Makanya sampai disebut apa namanya? Zikrah makhsusah. Zikir khusus. Kenapa? Karena membaca surah-surah yang saya sebut itu tadi ini melebur dosa antara Jumat kemarin sampai Jumat besok. Ya. Terlebur dosanya. Nah, masalah ini lalu ada pertanyaan, saya pernah menjelaskan seperti itu ditanya oleh jamaah. Lebih afdol mana? Ba'dal Jum'ah itu kita berzikir makhsusah, surat Al-Ikhlas sampai Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Muawwidhatain 7 kali itu dengan zikir yang diajarkan maksurah, zikir yang diajarkan Rasulullah itu. Ya zikir yang biasa itu, Astaghfirullahaladzim sampai selesai itu yang biasa seperti ba'dal maktubah itu lah ya. Itu lebih afdal mana? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah zikir maksurah sebagaimana yang lazim dilakukan setelah sholat maktubah. Ada yang mengatakan begitu. Nah, meskipun demikian, tapi ulama ini sepakat bahwa zikir maksusah, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Muawwidhatain itu sangat penting. Maka ulama yang berpendapat lebih utama zikir yang maksurah ini tetap tidak meninggalkan zikir yang maksusah itu tadi. Paham ya? Caranya bagaimana? Ya zikir maksurah dulu. Jadi setelah salam sholat Jumat, wiridan kayak biasanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Selesai terus 3 kali ya biasanya ya, tambah apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam ila akhir itu. Terus ketika selesai zikir maksurah, baru dia ditambah dengan zikir makhsusah. Tapi ada juga ulama yang berpandangan bahwa zikir makhsusah itu yang lebih utama. Karena fadilahnya yang apa? Fadilahnya yang besar. Ya, ini sebagian dari ulama Syafi'i seperti itu. Dan itu memang mustahab indah sahabah. Zikir yang disenangi oleh para sahabat. Itu secara fikih seperti itu.
Faedahnya itu tadi, melebur dosa orang dari Jumat yang kemarin pada Jumat yang saat dia berzikir tadi. Kalau omongannya tidak berzikir itu bagaimana? Ya ora apa-apa. Zikir itu mau kan sudah disampaikan. Hukum zikir apa? Sunat. Sing wajib sholat Jumat. Ya, saiki dilarang Jumat. Terus piye caranya? Ya Jumatan dhewe. Jumatan dhewe ya apa? Ini saya jelaskan fikihnya. Di saat ini penting orang paham ilmu fikih. Nek kalau wingi itu rapate sangger anut ngono insyaallah selesai kewajibannya. Ya. Tapi sekarang dengan model semua dibatasi tidak. PSBB itu pembatasan skala apa? Besar ya. Pembatasan sosial berskala besar. Itu benar-benar besar itu. Tidak hanya fisik yang dibatasi, bahkan sampai ibadah pun dibatasi. Inilah fungsi fikih. Jauh-jauh hari sebelum ada keputusan pembatasan penutupan masjid-masjid itu oleh pemerintah, saya sudah menyampaikan, sekalipun masjid nanti dalam keadaan darurat ditutup, saya sudah sampaikan dan saya himbau. 1, azan 5 waktu tetap harus dilakukan. Yang kedua, jamaah di masjid itu tetap harus dilakukan. Masih sing jamaah itu imam kali muadzin tok. Ya, tapi tetap kudu dilakukan. Ini fardhu kifayah loh. Fardhu kifayah. Jamaah itu fardhu kifayah loh ya. Cah nom-nom kudu ngerti, kudu weruh. Remaja masjid kudu weruh. Jamaah itu hukumnya fardhu kifayah. Sak kampung kok ora ana wong salat jamaah, dosa kabeh. Sak kiyaine dosa iku. Apa meneh lurahe tambah nemen. Ya gak ya padha ae tambah nemen. Dosa kabeh. Sak kampung ora ana wong jamaah blas iku dosa kabeh. Kenapa? Karena jamaah itu fardhu kifayah. Maka saya serukan sekali lagi di saat-saat pandemi COVID-19 seperti ini ilmu fikih itu penting. Ya fungsine wong ngaji ya nek ngene iki. Ya nek keadaan normal sampean gak roh ngono ora masalah ya. Karena piye jamaah rame kok. Ya kan? Ora roh gak apa. Lek ngene iki kacau. Makanya saya serukan sekalipun masjid tutup jamaah tetap harus dilakukan. Adzan harus tetap dilaksanakan. Masih sing jamaah iku imam karo muadzin tok. Itu soal jamaah maktub. Lalu soal Jumatan bagaimana? Kalau memang pemerintah menutup masjid digunakan untuk Jumatan, saya yakin yang dimaksud ditutup untuk Jumatan itu dalam skala yang potensi penyebaran COVID-19 menurut akal atau menurut dalil akal. Ya, saya yakin itu. Saya yakin tidak bermaksud melarang sholat Jumat. Ya enggak? Ya enggak? Menutup masjid digunakan untuk Jumatan itu. Saya meyakini nek wonge beriman ya. Tujuannya kok ora kok nglarang Jumate. Tapi pencegahan kok COVID, persebaran COVID-nya enggak? Benar enggak? Begitu ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, sepakat ini enak. Kayak karek nontonnya kan. Nah, berarti esensinya itu bukan soal Jumatane apa masjidnya, tapi berkumpulnya karena persebarannya itu kan bukan salate, bukan masjidnya, tapi berkumpulnya. Ini sudah jauh hari sudah saya sampaikan di pengajian-pengajian saya itu. Maka saya serukan ketika ini sudah termasuk ya, sudah ada edaran surat dari yang berwajib dan seterusnya, himbauan untuk tidak berjamaah, termasuk sholat Jumat. Lalu bagaimana? Apa kita terus tidak Jumatan? Yo jangan. Yo jangan, ini kesimpulan yang salah itu. Yo tetap kudu Jumatan. Kan begitu? Tetap kudu Jumatan.
Lah Jumatane piye lah nek memang masjid ditutup ya ora usah ning masjid. Bisa kan Jumatan di luar masjid? Ini yang tidak dipahami masyarakat awam. Orang awam itu orang ngerti ilmune fikih, Pak gadah pemahaman punya pikiran bahwa Jumatan itu harus dilakukan di masjid. Ini loh yang jadi kacau itu di situ, paham yang salah. Jumatan itu tidak harus di masjid. Diparahkan lagi ana pemahaman masjid kudu digawe Jumatan. Nah, itu tambah kacau iki kok. Ya, tambah kacau itu ilmu yang kacau balau itu. Masjid itu tidak harus dipakai untuk Jumatan. Gitu loh. Ini fakihnya begitu. Penting ini, penting. Sampean generasi muda kudu ro, mulane ngajine yo sing tenanan, yo ngaji fakih barang ngono lho ya. Satu, Jumatan tidak harus di masjid. Dua, masjid tidak harus dipakai Jumatan. Ini fikih ini penting diketahui. Nah, maka ketika masjid-masjid ditutup, intinya kan tadi sepakat kita bahwa kenapa kok masjid ditutup, dilarang Jumat? Itu bukan soal dilarang sholat Jumatnya, saya yakin bukan. Tapi berkumpulnya ini loh yang menyebabkan potensi orang gampang persebaran COVID ini menjadi mudah kan begitu. Nah, maka Jumatan tetap dilakukan. Nang di ya terserah. Di rumah ya boleh, dilanggar-langgar ya boleh. Tuh. Karena tidak ada dalam fikih itu sesuatu hal yang bisa menyebabkan Jumatan itu menjadi ditiadakan. Itu enggak menemukan saya, belum menemukan saya. Loh, katanya orang sakit boleh tidak Jumatan, kondisi hujan saja bisa kok tidak Jumatan. Ingat, itu disebut dengan apa namanya, mahdur lis sholatil Jumat, orang yang tercegah dari sholat Jumat. Ada ketentuannya, apa itu? Udzur syar'i. Itu berlaku secara individu, bukan kolektif. Ana wong lara, boleh dia tidak Jumatan, itu namanya rukhsah. Bukan kok ana wong lara berarti terus Jumatane kon prei, aku lara, Jumatane prei ya, aku lara. Bukan begitu, paham ya? Paham ya? Nah, termasuk ketika hujan. Hujan yang menyebabkan orang terhalang untuk berangkat Jumatan, ini menyebabkan orang yang tadi loh mau berangkat Jumatan terhalang itu mendapatkan rukhsah. Paham ya ini ya? Ojo kok terus udan, Tamer ditelepon, halo Pak Tamer, ya ada apa? Tolong Jumatan diliburkan karena di sini hujan. Wah, ya kacau itu. Paham nggih? Paham nggih? Ini nggih? Paham nggih? Ini harus mapan ilmunya. Jadi saya belum menemukan kitab fikih yang Jumatan itu bisa ditutup, itu belum menemukan. Yang ada itu adalah udzur syar'i, dan ini bersifat personifikasi. Persoalan seorang nafsi. Paham nggih? Maka saya serukan melalui forum ngaji ini, khususnya bagi kaum laki-laki yang kesulitan sekarang kan ya ada edaran, tapi kan ada edaran dari yang lain yang masih tetap menyerukan Jumatan walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Tetap itu, kalau saya juga sepakat itu. Protokol kesehatan itu menjadi apa? Menjadi tolak ukurnya. Ini bukan soal masjid langgarnya, bukan kok. Masih sampean di rumah sendirian itu loh. Di rumah sendiri maksudnya. Sampean di rumah sendiri dengan keluarga. Kalau di rumah itu tidak ada protokol kesehatan, membahayakan kok enggak? Ya podo ae tak membahayakan, bisa menulari anggota keluarga tak? Intinya di situ, paham ya ini ya? Jangan terus dikacau balakan, diwolak-walik gitu. Jangan begitu. Jadi kita tahu mana prinsip,
mana yang tidak prinsip itu kita paham. Nah itu. Jadi kondisi Jombang hari ini kan Jumat kemarin saya pantau itu masih banyak lah. Apalagi di dusun-dusun itu masih banyak yang ya, saya boleh mengatakan hampir rata-rata masyarakat Muslim di Jombang itu menjalankan sholat Jumat. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Saya pantau itu kok ya ada social distancing, jamaahnya sudah dijarak minimal 1 meter. Mau masuk itu bahkan sudah ada yang canggih, takmirnya itu pakai apa ini namanya, termogan. Ya, mau masuk masjid termogan. Terus pakai masker, bawa sajadah atau alas sholat sendiri. Itu saya lihat kok sudah bagus. Pakai hand sanitizer di depan itu ya. Ada petugas masjid yang mencuruti. Saya lihat itu. Jadi kira-kira masih untuk sholat Jumat nggak sulit. Tapi kalau umpama nanti kondisi darurat betul orang sehingga tidak bisa, pembatasan ini betul-betul harus dilakukan, maksud saya, sehingga tidak kondisinya berubah secara dinamika, tidak seperti Jumat-Jumat kemarin, tetap Jumatan itu harus dilakukan. Kewajiban Jumat itu tidak bisa gugur secara kolektif. Ya. Terus bagaimana cara melakukannya? Ya wes, Jumatan itu bisa dilakukan di rumah. Boleh. Meskipun jumlahnya tidak sampai 40 orang. Itu banyak kaulnya itu Syafi'i itu. Banyak kaulnya, ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang 12. Minimal itu, minimal, batas minimalnya. Bahkan ada 1 orang saja ada itu, tapi itu sat, kaul yang sat, Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu mengatakan sholat Jumat 1 orang itu sudah cukup. Tapi ini sat itu kaul yang tidak boleh dipakai, kaul yang langka, sat itu. Jadi tidak boleh dipakai itu. Maka dari itu syarat dari sholat Jumat itu berjamaah. Makanya kaulnya Ibnu Hazm itu tidak bisa dipakai. Jadi boleh. Di rumah ada orang berapa? Ada orang 4 laki-laki. Sudah Jumatan di rumah. Nanti siapa ya? Engko sing khotbah ayah, sing imami ayah, bilale sing barep. Mboten apal ya. Ya ora apal ya teko langsung khotbah ya ora. Ya ora perlu nggo speaker gede-gede. Hadirin masyarakat muslim wong 4 kok ya. Tuh. Terus kemudian nanti bisa terjadi dalam satu kampung itu terjadi banyak Jumatan. Ya bisa. Ya memang malah anjurannya begitu kan. Kalau tadi kan kita mengandekan kondisi sangat darurat sekali sehingga orang tidak bisa Jumatan di masjid kayak sekarang, kondisi sekarang gitu ya. Oh enggak boleh keluar rumah betulan. Ya apa malah? Ya terpaksa lah Jumatan sendiri di rumah kan gitu. Dengan keluarganya. Ini langkah terakhir ini, solusi terakhir. Loh, kalau begitu nanti satu RT bisa terjadi berbagai Jumatan. Iya. Boleh atau tidak? Boleh. Kita menggunakan pendapatnya Imam Ismail bin Zain bahwa dalam satu kampung masalah ta'adud Jumat ini, ta'adud Jumat itu Jumatan lebih dari 1 kali dalam satu kampung. Ini penting loh ini. Ilmu ngene iki ora bakal metu nek gak gara-gara pandemi corona. Baru kayak corona akhirnya sampean ngalim juga ya. Ngalim juga kadang-kadang. Oh, ternyata boleh kayak gitu. Oh, boleh gini. Ada pendapat Imam Ismail bin Zain juga. Ismail bin Zain itu bahkan mensunahkan lisyiar alasannya. Ya, lisyiar. Itu Syafi'i juga Imam Ismail. Syekh Ismail bin Zain. Kalau memang pendapatnya Imam Syafi'i sendiri ya tidak boleh. Dalam satu kampung itu terjadi Jumatan lebih dari 1 itu tidak boleh kecuali ada 3 syarat. Tidak boleh kecuali ada 3 syarat.
Berarti boleh tapi harus ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Satu, li usril ijtima. Yang pertama itu satu kampung kok sampai Jumatan lebih dari satu kali dibolehkan oleh Syafi'i. Ini karena li usril ijtima, sulitnya berkumpul kaum muslimin. Entah karena adawah, permusuhan atau karena apa terserah. Ya gampang saiki. Masjid NU, Masjid Muhammadiyah sak kampung itu biasa toh. Iya kan? Kemarin sak durunge nek pandemi, ayo yakin aku. Wong NU mbok kon Jumatan nang gone Masjid Muhammadiyah mesti mau. Ya kan? Wong Muhammadiyah ya padha ae, wong duwe masjid dhewe kok lakon nang gone masjid wong NU. Umpama anak meneh LDII, anak telu masjid LDII, NU, Muhammadiyah. Mesti Jumatannya dhewe-dhewe itu. Kon dadi siji mesti mah. Nah untuk masjid dhewe, nah ini sudah termasuk kategori boleh untuk menyelenggarakan Jumat lebih dari satu kali. Yang kedua, libu dilmakan. Syarat yang kedua yang membolehkan itu karena jauh. Tapi ini kalau sekarang kita enggak masuk itu. Saado-ado lho saiki ora ono omah sing gak duwe montor. Ya. Ora ono sak melarat-larate wong milenial itu. Minimal duwe sepeda motor siji. Perkara merek itu urusan lain. Ya. Tapi tetep enek lah. Ya kan? Kadang-kadang malah wong sing ngakune miskin-miskin iku montore lebih satu. Sing siji Vario, sing isi Bentar. Ya kan motor juga kan? Nah itu. Maka ini kelihatannya sulit untuk dipaksakan menjadi dibolehkannya Jumatan lebih dari satu. Libutil makan. Karena apa? Ada ya mudah dijangkau. Ya. Yang ketiga lidhoyikil makan. Nah ini mungkin ini. Ini mungkin lidhoyikil makan itu apa? Karena tempatnya sempit, tidak mampu menampung kaum muslimin di satu kampung tersebut. Maka akhirnya ya terjadi kan sekarang. Perumahan-perumahan itu coba. Ya kan? Kampung mana mamanya? Kampung A, di situ ada sawah. Didirikan perumahan. Ya akhirnya mendirikan masjid. Ya kan? Karena ya masjid yang desa-desa itu kan umumnya rata-rata ya cukup memang sak desa pun lah. Karena perumahan baru ya ora cukup, ora amat kan begitu kan? Ya enggak? Nah, itu 3 syarat menurut Syafi'i yang membolehkan orang melakukan Jumatan lebih dari satu. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu memang jangan, enggak oleh kecuali itu tadi. Ada 3 itu. Kok salah satu ya udah terpenuhi. Tapi kalau Imam Syekh Ismail bin Zain, nah ini mutlak. Enggak mikir itu. Jadi sudah enggak mikir syarat 3 itu tadi. Pokoknya boleh bahkan sunnah li syiar itu. Fatawi ini dalam kitab Fatawinya Imam Ismail bin Zain. Ngaji fikih ini malah manfaat ya. Ngerti. Enggak ada orang urip kok lepas fikih enggak ada. Wong tangi turu sampai turu meneh itu mesti berhubungan dengan fikih. Sampean tangi turu, wis diatur fikih jenenge ndonga. Nggih. Mari ngono wong tangi turu lumrahe iku ning jeding, lumrahe. Minimal apa baul, pipis minimal. Pipis iku ya diatur karo fikih. Nek ora diatur ya wong nguyuh anggon-nggon kok. Ndur kasur diadai plastik ngono ae lah cukup, nek gak diatur. Ya ta? Ngono iku sampai engko turu maneh. Sampai mapan turu meneh diatur fikih. Maka fikih itu dinamis. Maksudnya di ilmu sosial ubudiyah yang berkaitan dengan ilmu sosial. Kenapa? Karena objeknya menungso. Ya, itu fikih. Maka fikih itu bersifat solutif mestinya itu. Fikih itu harus memberikan solusi. Di tengah pandemi corona bagaimana
sholat Jumat kaum muslimin. Tadi solusinya. Ya sudah, karena memang persebaran itu lebih cepat kalau kita berkumpul rame-rame ya. Sekarang Jumatannya papat, loro minimal. Ada yang membolehkan imam kalangan Syafi'i, ada yang membolehkan minimal. Jadi coba sama lihat lah, wong alim kiai itu kan gak repot, ibadah itu gampang ya. Gak angel, mergo apa alim, pinter, fikih kan ya pinter artinya. Gitu. Al-faqih berarti wong pinter. Ya, sampean remaja masjid nek urung pinter ya kudu dadi calon pinter. Aja sampai gak pinter. Sampai ditekoki milih di pinter apa gak? Milih pinter apa gak iso mutusno lah repot ta. Lah wong kon milih apik apa elek gak iso mutusno berarti wong repot iki. Ngono. Iya kan? Ayo, milih ndi ngaji apa gak? Kudu iso mutusno ngaji mesti ngono. Perkara engko iso kelakon apa ora iku nomor 17. Iya kan? Yang penting memutuskannya. Apal Quran ndak? Kon milih, ya apal Quran ngono, milih sing apik sik. Perkara engko iso apal apa ora urusane Gusti Allah, ora urusan sampean. Pengen apal alfiah apa ora? Apa ngono? Senajan durung tau roh kitab kok apa alfiah iki. Yang penting memutuskannya sudah benar dulu gitu loh. Lah nek sampean memutuskannya aja enggak berani. Ayo, milih apal Quran apa ora? Mikir, aduh, apal gak ya? Apal. Wah, betul 30 juz. Alamat iki generasi cap tempe bongkrek iki jenenge. Nggak keputusannya kok gak wani, nggak keputusan bagus kok nggak berani, itu kan berarti tempe bongkrek. Itu mending tempe bongkrek kena didaur ulang ya. Berarti apa? Sayur kan? Maka harus berani ambil keputusan yang terbaik. Ambil keputusannya harus terbaik, harus berani itu. Perkara bisa apa enggak ora urusan sampean, ngono lho. Ya, sing iso niku Gusti Allah duduk kita. Nah, maka ini benar ini keputusan terbaik ini. Remaja Masjid Agung. Catatan sejarah baru tahun ini kelihatannya. Saya tengok-tengok tamir-tamir yang sepuh-sepuh itu dulu pernah ada, enggak ada. Baru kali ini remaja terbaik di Masjid Agung di sekian zaman. Berani ambil keputusan ngaji, terbaik itu asli. Ambil keputusan itu tidak mudah loh ya. Baik, saya teruskan di hadis yang ke-9. Ini hikayahnya panjang sekali. Enggak mungkin saya bacakan kecuali kalau tidak ada target katam. Kalau tidak ada target katam, saya baca tak sama maknamu, enggak usah diterangno ya. Karena ada ketentuan target katam ya terpaksa. Al-hadisu at-tasi'u al-hadisu utawi hadis at-tasi'u kang kaping 9 iku an Mu'ad bin Jabal dan riwayataken saking sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga paring ridha sapa Allah taala halim madur sapa Allah anhu saking sahabat Mu'ad. Annahu satune sahabat Mu'ad iku kala dawuh sapa Mu'ad. Dawuh Mu'ad kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah piye dawuh Allah jare Kanjeng Nabi ya ibnu Adam anak Adam istahyi isina sapa sira minni saking ingsun inda maksiatika ing dalem nalikane oleh nglakoni maksiat sira wa ana lan utawi ingsun iku astahyi isin sapa ingsun mingka saking sira yaumal urdi ing dalam dina den pentokakene amal al akbari kang agung. Nek ngoten ya fala dibuka mongko ora niksa sapa ingsun ing sira ya ibnu Adam ibnu Adam tub tobat sapa sira ilaya maring ingsun akrimka nek gelem tobat akrimka
mongko mulyakaken sapa ingsun ing sira oleh ingsun mulyakaken jare Gusti Allah karomatal anbiya'i ke lawan mulyane pira-pira nabi. Masyaallah. Ya ibna Adam ya anak Adam, la tuhawil aja ngalih sapa sira. Rin, aja ngalihaken sapa sira nggih. La tuhawil di faedah di takdiyah. La tuhawil aja ngalihaken sapa sira. Ngalihaken qalbaka ing ati sira anni saking ingsun. Fa innaka mangko setune sira iku an hawal tange iku an hawalta yen to ngalehaken sapa sira qalbaka ing ati sira anni saking ingsun akhdilka se khodala yakhdilu akhdiluka mongko ngino-ngino utawa ngasoraken sapa ingsun ing sira bala angsu kalan ora nulung sapa ingsun ing sira ya ibna Adam laulaqi tani lamun ketemu sapa sira ing ingsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat wa ma'akalan iku tetep sartane sira hasanatun utawi pira-pira kebagusan mislu ahli ardi kang madani ahli bumi lam akbal mongko ora nampa sapa ingsun mingka sanging sira hatta tusaddiqoni sehingga beneraken sapa sira biwa'di kelawan janji ingsun. Terus napa niku wa wa'idi nggih wa wa'idi lan pengancam ingsun ya ibna Adam ya anak Adam ini sedune ingsun ana ya ingsun iku ar-razzaqu zat kang akeh paring rezeki wa antalan utawi sira iku al-marzuqu wong kang den paringi rezeki. Lajeng wa ta'lamu nggih wa ta'lamu lan ngaweruhi sapa sira ani ing sedune ingsun iku kufika nuhoni sapa ingsun ing sira nuhoni rizqaka ing rizki sira mula fala tatruk mongko aja tinggal sapa sira taati ing taat ing ingsun bisa babi rizki kelawan sabab rezeki fa innaka mongko setune sira iku intarakta lamun tinggal sapa sira taati ing taat ingsun oleh tinggal bisa babi rizki kelawan sebab rezeki sira auja tu mongko netepaken sapa ingsun alaika ing ngatasé sira ingsun tetepaken ukubati ing siksa utawa tatrapan ingsun ya ibna Adam he anak Adam ihfat ngreksa sapa sira limaring ingsun hadil khisala ing iki pekerti al khamsa kang 5 walakalan iku tetep kedue sira al jannatu utawi swarga al khabara ikra tegese maca nutupna sira al khabara ing hadis bitamami kelawan sampurnane hadis. Selanjutnya hadis yang ke-9 datang dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Ada 5 akhlak, ada 5 amal yang harus dijaga oleh anak Adam jika tidak ingin mendapatkan bendune Gusti Allah. Ana 5 hal sing kudu direksa kalih anak Adam nek wonge iki ora kepengin oleh siksa Gusti Allah. Intine ngoten. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya dihindarkan dari siksanya Allah nek iso ngreksa 5 iki. Orang ini akan mendapatkan kemuliaan
dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Gusti Allah mulyakaken para nabi. Apa ae lima? Apa saja 5 perkara yang harus direksa? Direksa niku apa sih? Dijaga. Apa napa mawon 5 perkawis sing kudu dijaga tiyang kersane mendapatkan kemuliaan Allah sebagaimana mulianya para nabi, juga tidak mendapatkan sukhtullah atau bendune Gusti Allah. Yang pertama, jangan pernah hati kita itu berpaling dari Allah. Ki gampang tapi angel bocah. Apa meneh jek umur 20, 24, abot. Nek diomongno gampang. Ojo pernah hati ini berpaling dari Allah. Loh, gampang. Nek diomongno. Ketoke gampang ya. Yang penting hatinya kan eling Gusti Allah. Eling itu kan tidak berat. Wong mek eling tok. Ya? Seolah-olah gampang itu. Wong mek eling tok lho. Eling Allah, eling. Ya wis eling ya. Gampang toh. Ketoke. Tapi eling nglakoni, masyaallah. Sampeyan eling Gusti Allah saiki mergo ngaji. Iya gak? Mergo nang jero masjid di majelis taklim. Aku sampean eling Gusti Allah, insyaallah. Maca hadis masyaallah, maca hadis sing tentang siksane Gusti Allah. Innalillahi astagfirullah ngono. Nek maca hadis sing tentang kabar gembira alhamdulillah, wah seneng. Iya, nalika jek ngaji, metu sithik kena belep bis ding lali ilang kabeh iku. Iya gak? Iya. Itu kena bel bis iku. Durung dibel cewek. Umur 24. Iya nang jero masjid pas ngaji ketok Gusti Allah, full Allah nek pas nang jero masjid. Begitu tekan ngarep masjid, tekan alun-alun ngabuburit. Senajan gak enek bakal PKL, ternyata sing ngabuburit ya akeh, macem-macem modele wonge. Ora enek standare. Ngabuburit standar syariat urung tau roh aku. Ya, mau dibel tin Mas Haidar, wah langsung luntur wis. Ilmune logor kabeh. Itu yang pertama. Sulit cah, angel iki, kudu dilatih. Mumpung sampean jek enom, dilatih. Dilatih zikrullah dikit. Iku nek konsepsinya hikam itu ana dua. Fana karo baka. Nek fana sampean ndelok apa ae engko akhire ketemu Gusti Allah. Kepethuk bapake yang takmir masjid yang lagi bersihno lantai masjid. Iki mesti Gusti Allah, gak mungkin nek gak Gusti Allah. Sing dadekno ngono maksudnya. Apa ae krungu swara berat iki Gusti Allah. Krungu manuk eling Gusti Allah. Duit eling Gusti Allah. Kan duit tambah nemen eling Gusti Allah. Ya ora ngono. Wong pada makom fana itu ngono wis pokoke roh apa emang indera apapun yang ada dalam pikirannya Allah. Allah, enggak ada yang di luar Allah. Itu nek fana. Nek baka kebalik. Sadurunge roh makhluk roh Gusti Allah sih. Roh Haidar roh Gusti Allah sih. Kebesarannya Allah menciptakan Mas Haidar. Pemuda yang cilik tapi ganteng. Itu nek baka. Iku wangel ngene iku kudu nganggo guru nek guru jangan. Wis lebu sing suluk ngene iki angel kabeh. Nek gak ndek guru amen
Apa-apa kowe sapa Gusti Allah iku ya stres sampean kok malah dadi gendeng iku. Gak ketemu Tuhan, ketemu hantu ya. Berapa banyak santri itu yang stres gara-gara itu. Saya punya banyak kawan stres gara-gara ini mergo ora digurokne. Ngaji mutolaah dhewe terus dipraktekne. Makom fana, makom bakok praktekne dhewe. Akhirnya stres. Hati-hati, bangsa ngene iki hati-hati. Khusus iku kudu digurokne. Mursyid ya, berguru kepada mursyid. Sehingga nanti ada yang nuntun. Gak keliru nih anak sing nuntun. Dalane yang kita ambil tidak salah. Tuh. Jangan pernah hatimu itu kau buat berpaling selain Allah. Bagaimana kita ini dalam kehidupan nyata, realitas hidup yang maneka warna, macam-macam persoalan hidup itu. Dari bangun tidur sampai tidurku ganti-ganti persoalannya. Ini bagaimana menjaga konsistensi hati kita tetap ini bersandar kepada Gusti Allah. Minimal itu akeh-akeh zikir. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ngono lho, ya. Ya minimal ngono. Ojo cul-culan. Ya, tidak cul-culan. Itu dalam realitas kehidupan sehari-hari lah sebagai orang awam ya. Kepengen yang lebih dari itu ya tadi saya sarankan cari guru, thariqah. Sehingga ada yang menuntun. Kemudian yang kedua, kita harus membenarkan dengan penuh keyakinan, sepenuh-penuhnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menepati janji. Dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ini. Ya. Harus mempunyai keyakinan sepenuh hati bahwa Allah itu selalu menepati janji dan tidak mungkin Allah itu mengingkari janji. Ini perlu dijaga. Ya, perlu dijaga. Allah selalu menepati janji. La tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Maka dengan begitu hati kita itu terjaga. Ketika masyiatullah atau af'alnya Allah itu dihadapkan kepada kita dan kita mempunyai pikiran berbeda, ini gampang balikin. Sampan sinau kepengen CPNS, wis sinau mempeng, wis melu tes ketika nggarap pikir rumongsane sampean yo gampang lancar. Tiba-tiba pengumuman sampean gak ketut. Itu ketentuan Gusti Allah atau ketentuan panitia? Apa ketentuan uang? Apa ketentuan Gusti Allah? Gusti Allah kan? Itu lek gampang sampean di dalam hati itu mempunyai keyakinan yang penuh bahwa janji Allah tidak mungkin diingkari dan Allah akan selalu menepati janji. Sehingga sampean gak stres. Wis mempeng sinau, wis melu ujian CPNS dan sampean diroyah sampean itu wis gampang iki, aku iso ngerjakno. Tiba-tiba gak ketut. Ini dengan indah dan santai, tenang hati Gus. Ya iki wis Gusti Allah ketentuan. Senajan
sampean dikacaukan dengan berita-berita loh. Sampean itu mestinya ketut, tapi karena bla 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 kata terus no. Akhirnya sampean jadi gak ketut. Sampean tetap rileks. Karena keyakinan yang penuh tadi. Enak-enak wong ketemu Gusti Allah lho enak wis. Lah iki angel tapi ngene iki diomongno gampang lah diomong. Tapi dilakoni Ini kan soal bagaimana kita ini berdamai dengan situasi ya. Soal diri kita ini bagaimana kita bisa ridho bil qada. Ridho bil qada ya damai dengan situasi. Biasanya awake dhewe iku ya ngati iku ora seneng lho. Ono biasane ngene iki jam segini kita itu sudah disibukkan dan dibahagiakan para tamu di masjid ini yang sampai hampir ribuan orang ya. 800 sampai 1000 orang di setiap jam segini kita sudah melayani mereka beliau-beliau itu dengan takjil ya. Betapa semangat dan gembiranya hati kita tiba-tiba tahun ini sepi mompong sing enek sampean to. Ya. Sedih, ya kan? Hati sedih. Tapi kalau kita bisa berdamai dengan situasi dalam soal ini berarti ridho bil qada. Apapun itu kan ini ya kehendaknya Allah juga kan? Apakah gara-gara SE-nya bupati? Oh, bukan. Kehendaknya Gusti Allah loh. Wong sudah terjadi kok. Allah ngudrono ya supaya ngene Masjid Agung tahun iki ya ngene iki. Ramene wong 3 liter iki, 3 liter setengah. Ya. Nah ini kalau kita tidak ridho bil qada, tidak bisa berdamai dengan situasi, ya sudah selesai. Nah agar kita mudah itu, penuhi hatimu untuk yakin dengan seyakin-yakinnya sepenuh hati bahwa Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Allah selalu menepati janjinya. Nah itu kalau kondisinya seperti ini kan seolah-olah negatif. Apa itu? Janji apa yang Allah berikan ya? Berarti kita perlu ihtisab, muhasabah. Ngono lho. Aja nyalahno Gusti Allah. Akhirnya negatif kok. Wong biasanya ramai sekarang sepi. Ya aja nyalahno Gusti Allah. Kita ihtisab, ana apa wae dhewe iki? Kok Gusti Allah memberikan kejadian seperti ini? Jangan-jangan curiga dengan diri kita sendiri. Jangan kepada Allah. Maka Allah harus terus husnudzon. Dibangun pikiran positif. Paham ya? Walaupun secara zahir yang sampean terima itu negatif. Kepengen jadi CPNS. Oh gak jadi lah, negatif to jenenge. Tapi kepada Allah harus tetap sampean berpikir positif. Makanya jarang orang hari ini itu berpikir apa hikmahnya Allah memberikan keadaan. Hikmah itu berarti positif. Ya kita diantaranya yang akhirnya ngaji. Hikmah positif kan ini dari Allah. Dari Allah. Dan sing nomor selanjutnya kita jangan pernah dan kita harus meyakini bahwa Allah itu yang memberikan rezeki dan kita ini makhluk yang diberi rezeki. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah itu yang memberi rezeki dan kita ini makhluk yang diberi rezeki. Dan rezeki itu tidak mungkin salah alamat. Namanya Haidar itu sedunia tidak hanya satu, banyak sekali. Tapi kalau memang rezeki itu oleh Allah ditetapkan kepada Mas Haidar Isomuddin, Ketua Remaja Masjid Agung, gak mungkin akan kesasar tekan Haidar Nasir. Ya, gak mungkin. Kepengen bukti akal yang nyata, saya tanya, pernah sampean muntah-muntah? Pernah ya?
Jangankan yang belum sampean makan, yang sudah sampean makan pun karena itu ketentuan Allah bukan rezekimu, wis tekan otak iku ya balik metu meneh. Cek gak percaya tah bahwa rezeki itu ditanggung Allah. Sing rupa panganan wis mlebu weteng itu ndelalah. Nek anjen gak rezekimu ya balik. Mutah. Ini harus pahami, betul-betul dipahami. Loh, orang sukses itu bisa ditiru. Ono wong giat nyambut gawe rajin. Bisa ditiru sampai niru giate iso. Niru kecerdasannya, ketekunannya bisa. Tapi sing ora iso ditiru itu sukses, rezekine. Itu ketentuan prerogatif Allah. Ya kan? Ya enggak? Gitu loh. Ngene ku enak awake dhewe nyambut gawe iki tenanan mergo apa diperintah ngono ae. Wis penting tenanan nyambut gawe. Perkara sugih gak sugih ku urusane Gusti Allah. Ini dalam kisah itu ada seorang yang kepengen membuktikan bahwa Allah itu masa betul rezeki itu ditanggung Allah. Dalam kisah di kitab Ihya Ulumuddin itu dikisahkan seorang wali itu beda Gusti Allah, bukan beda sih. Jajal. Jajal itu mencoba. Tenan apa ora kepengin membuktikan. Akhirnya dia datang enggak bawa bekal apapun di hutan. Setelah itu dia masuk goa. Lebu gua. Goane peteng. Meneng ae. Meneng ning gua wis. Jajal. Milih nggon sing nyelempit ning jero gua ya, meneng ya. Jajal. Tenan apa ora nek Gusti Allah iku njatah rezeki kanggo wong urip. Wong dhewe dhewe urip kan. Tiba-tiba ada sekelompok saudagar saat itu terkena badai gurun. Akhirnya nyisih-nyisih sampai di hutan terus ngiyop itu apa? Berteduh di gua tersebut. Teduh di gua tersebut. Nah akhirnya wong jero gua peteng. Ya. Terus nguripno obor. Wis mlaku ini dalam gua itu terus makan lah. Rombongan ini kafilah. Satu ketika lihat, sesek apa itu? Di gua ini apa itu? Oh, ada orang. Ternyata ada orang rumangsane wong iki. Kafilah itu orang yang tadi yang jajal itu rumah sana itu wong sing wis mas maput ngono rumah sana. Nang jero gua ijenan, ora ana wong liwang-liwang. Akhirnya apa? Didulang sama kafilah itu. Nah, sing didulang wali ku ya guyu akhirnya. Guyu terbawah. Terus karo kafilah dikarani, iki paling wong gendeng iki lho. Ono wong semaput didulang malah guyub terbabal terus diceritani, baru diceritani. Ngeten lho Pak, kula niku kepengin mbuktekno Gusti Allah iku temen apa ora maringi rezekine tiyang urip niku. Kula niki berhari-hari nyepi teng mriki kepengin mbuktekno. Berusaha menjauh dari akal diadono sing kira-kira kok gak ana wong liwat ngono. Sampai mlebu alas sampai mlebu gua. Dah diadat kok sampai kaya rene, apa yang guyu. Itu ya. Ada banyaklah soal cerita-cerita seperti itu, buaya sekali. Ibrahim bin Adham itu juga pernah buktikno tenan para Gusti Allah itu jatah rezeki. Jadi dia itu diam ini aja di hutan, tiba-tiba ada burung yang dia itu bawa madu, ya madu ini netes nang gone tutuke bibirnya Ibrahim bin Adham. Akhirnya paham betul bahwa Allah itu pemberi rezeki. Tak wes. Selanjutnya, maka jangan pernah kita itu meninggalkan taat kepada Allah dengan senantiasa menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Gara-gara sebab rezeki sing dikai Gusti Allah,
akhirnya awake dhewe malah ora taat dhateng Gusti Allah. Jangan pernah seperti itu. Jadi diperintahkan kita selalu taat kepada Allah dengan menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu yang keempat. Nah, jika kita maksiat kepada Allah dengan rezeki yang diberikan kepada Allah, apa yang terjadi? Maka kita akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini 5 persoalan yang harus dijaga oleh setiap mukmin, sehingga Allah itu akan malu kepada kita besok di akhirat untuk menyiksa kita. Gampang kok cah, awake dhewe mari nglakoni maksiat isin yang Gusti Allah ngono tok ya sapik. Gusti Allah akan memandang diri kita. Dan Allah isin nek kapan nyiksa makhluke sing wis ngaku nek dhek melakukan maksiat. Isin nglakoni maksiat dhateng Gusti. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fi kulli aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.